salam sukacita bagi kita semua dan salam damai sejahtera. Kita percaya bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah kita pada hari ini. Mungkin yang di bawah yang berikat sama keamanan bisa naik, bisa dikunci pintunya, nggak apa-apa. Supaya kita bisa mendengarkan firman Tuhan dan melanjutkan dengan perjamuan Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan bicara tentang kematian Kristus, salib Kristus adalah inti dari kekristenan. Tanpa salib Kristus, maka kekristenan hanya merupakan satu agama ritual manusia yang tidak memiliki kuasa. Tapi kita bersyukur karena kita menyembah kepada Tuhan yang hidup, Tuhan yang benar, Tuhan yang berkuasa, dan oleh penebusan Kristus hari ini kita ada dan menikmati kemenangan di dalam Dia. Satu hal yang membedakan kekristenan dengan semua kepercayaan di dunia ada di dalam doktrin tentang keselamatan, soteriologi. Hal yang membedakan di dalam segala pengajaran-pengajaran adalah apa yang kita kenal dengan salib Tuhan Yesus Kristus. Kenapa demikian? Apa bedanya? Karena setiap kepercayaan di dunia berusaha untuk membangun jalan menuju surga. Dengan cara apa? Setiap orang mengajarkan kebaikan, betul. Tetapi adakah kebaikan dari dunia ini yang dapat membuat manusia dapat berkenan dan mencapai surga? Firman Tuhan di dalam Roma 3:23 berkata bahwa semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan upah dosa adalah maut. Tetapi saya berkata bahwa kebenaran dan kebaikan manusia itulah seperti kain lara, kain kotor di hadapan Tuhan. Tidak ada seorang pun yang benar, seorang pun tidak, kata firman Tuhan. Dan tidak ada yang berkenan kepada Tuhan. Saya suka menggambarkan ibarat seseorang terperosok ke dalam sumur yang berlumpur dan dalam. Setiap orang di atas akan berkata, kamu berbuat ini dan itu supaya kamu bisa keluar dari sumur itu. Apakah orang itu bisa selamat dengan mengajarkan trik dan teknik untuk keluar? Bisa nggak kira-kira? Nggak bisa. Satu-satunya cara untuk mengeluarkan seseorang dari sumur yang berlumpur dan dalam adalah harus ada orang dari atas yang turun dan membawa dia ke atas. Dan itulah yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Yesus Kristus bukanlah manusia biasa. Dia adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Karena itu kita berkata darah anak domba Allah hanya darah yang kudus yang layak dipersembahkan di hadapan Tuhan. Dan salib berbicara tentang kasih dan keadilan Allah. Kasih Allah ingin menyelamatkan semua manusia, tetapi keadilan Allah harus menghukum dosa. Bagaimana kasih dan keadilan Allah itu bertemu? Itulah di dalam salib Yesus Kristus. Salib adalah tanda aib sebenarnya awalnya. Tanda dari manusia yang paling jatuh kuman untuk orang yang paling jahat. Dan disitulah Yesus tergantung. Tetapi salib berubah ketika Yesus mati di atas kayu salib. Salib yang tadinya menjadi simbol dari aib, sesuatu yang tidak ada orang suka, tetapi berubah karena kuasa kematian dan kebangkitan Kristus. Dia memberi nilai bagi hidup orang-orang seperti kita yang tidak layak untuk menerima perkenan Tuhan. Karena itu kita bersyukur karena Kristus telah menebus hidup kita dari dosa. Itulah sebabnya jika semua kepercayaan yang lain berusaha melakukan kebaikan supaya mereka diselamatkan, tetapi di dalam kekristenan karena Kristus telah menebus hidup kita dari dosa menjadi korban pengganti atas hidup kita, maka kita berbuat kebaikan karena kita telah diselamatkan oleh anugerah Allah. Kebaikan dan semua hal yang kita lakukan adalah wujud iman kepada Kristus, penghargaan kepada kuasa salib Kristus. Pagi hari ini saya percaya setiap tahun, setiap waktu kita bicara tentang penebusan Kristus bagi hidup kita,
Kristus sudah mati di atas kayu salib satu kali untuk selama-lamanya, kata firman Tuhan. Tetapi pertanyaannya bagi hidup kita setiap kali kita merayakan Jumat Agung adalah, what next? Apa yang harus kita lakukan memaknai pengorbanan Kristus dalam kehidupan kita? Karena waktu singkat saya ingin menampilkan video. Sebenarnya ini merupakan satu kisah yang benar, diangkat dari kisah nyata, tetapi merupakan menjadi ilustrasi perenungan kita pagi hari ini. Ada satu kisah yang cukup menyentuh tentang seorang bapak penjaga jembatan lintasan kereta api. Nggak ada suaranya ya? Boleh dibesarkan suaranya. Dan bapak ini hanya mempunyai seorang putra. Putra satu-satunya yang selalu bersama dengan dia, menemani dia di setiap waktu, termasuk menemani dia di tengah pekerjaannya. Karena dia sering menemani ayahnya yang bekerja sebagai penjaga lintasan kereta api. Anak ini juga memperhatikan pekerjaan ayahnya, dan setiap dia dekat dengan kereta api dan dia sering melihat orang-orang yang ada di sana. Dia memperhatikan orang-orang yang biasa jadi penumpang kereta api. Orang-orang yang melakukan perjalanan. Tidak ada suaranya. Anak yang kecil ini memperhatikan ada banyak orang-orang, berbagai macam manusia yang ada yang melakukan perjalanan. Ada orang-orang yang kesepian di sana. Ada orang-orang yang hidup penuh dengan kemarahan. Ada orang-orang yang mementingkan diri sendiri ada di sana. Orang-orang yang terluka ada di sana. Orang-orang yang ketergantungan narkoba juga ada di sana. Anak ini memperhatikan satu ketika satu peristiwa tragis terjadi karena sebuah kekeliruan. Saat ayahnya sudah waktunya untuk menaikkan jembatan lintasan kereta api, dan anak ini tidak melihat pertama bahwa ada satu kereta api yang akan melintas melewati jembatan itu. Dia berteriak karena ayahnya tidak memperhatikan. Ternyata anak itu dengan lebih cepat dia hendak melakukan sesuatu untuk menurunkan, maksud hatinya menurunkan jembatan itu. Tetapi ternyata apa yang terjadi? Dia masuk terperosok di dalamnya. Dan ayahnya harus membuat keputusan, membiarkan anaknya mati atau menarik tuas dan menurunkan jembatan untuk keselamatan para penumpang kereta api. Dan apa yang terjadi? Ayahnya menurunkan tuas itu. Dari jembatannya turun, anaknya kejepit dan mati. Tetapi orang di kereta api itu selamat semuanya. Tapi tahukah, di balik hati yang menangis, hati yang hancur karena putranya mati, tak ada seorang pun yang sadar. Orang-orang yang selamat di kereta api itu tidak menyadari bahwa untuk keselamatan mereka, seorang bapak telah mengorbankan putranya yang tunggal. Mereka heran, mereka nggak ngerti kenapa bapak ini sedih, hancur hatinya. Mereka melakukan semua yang mereka
kita akan lakukan dalam perjalanan ini. Tidak seorang pun yang menyadari bahwa untuk keselamatan mereka ada seseorang yang telah mengorbankan anaknya yang tunggal. Mereka menikmati kehidupan, mereka melakukan apa yang mereka lakukan. Karena ada seseorang yang telah berkorban untuk memberi mereka pengharapan akan masa depan. Bapak ini gak punya siapa-siapa, anaknya telah dikorbankan untuk keselamatan seluruh penumpang kereta api. Dan saat dia melihat seorang yang tergantungan narkoba, kemudian punya masa depan, dia bersuka cita. Dia melihat orang-orang yang tidak ada harapan, orang-orang yang terluka, orang-orang yang penuh kebencian dan kemarahan, yang tadinya menjadi penumpang kereta api, mendapatkan kesempatan untuk menjalani kehidupan dan memiliki masa depan. Satu hal yang dapat kita renungkan dari video ini kisah yang nyata, diangkat dari kisah nyata adalah itulah yang Bapak Surgawi lakukan bagi hidup saya dan saudara. Kristus meninggalkan surga untuk hidup saya dan saudara. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup. Pertanyaannya, ada banyak orang seperti penumpang kereta api itu. Dia nggak tahu bahwa pengorbanan Kristus adalah untuk memberikan dia kesempatan hidup dan berubah menjalani kehidupan yang memiliki masa depan. Pengorbanan Kristus memberikan saya dan saudara kesempatan untuk memiliki pengharapan di dalam kehidupan. Pertanyaannya pada pagi hari ini adalah, sekarang apa yang harus kita lakukan? Kita lihat video yang kedua. Video ini merupakan satu hal yang memberikan kita sebuah ilustrasi tentang kehidupan orang-orang yang mengikut Kristus. Ada seorang yang berjalan di dalam perjalanan itu dan melihat, dia memikul salib. Dan dia lihat semua orang dalam perjalanan itu memikul salib mereka masing-masing. Tapi dia rasa salibnya terlalu berat. Lalu dia potongin salibnya. Beban saya terlalu berat, saya kurangi beban saya. Ini saya nggak mau pikul beban ini. Ketika dia berjalan, dia merasa masih berat juga bebannya. Pergumulan asalnya dia nggak mau pikul. Dia kurangi dengan cara mengambil hal-hal yang mengurangi bebannya itu dengan cara-cara yang dia pikirkan sendiri. Tapi ketika dia sampai kepada satu titik di depannya itu jurang, dan dia perhatikan gimana cara nyebrang. Ternyata semua orang pakai salib itu untuk nyebrang ke seberang. Pada waktu dia hendak menyeberang, salibnya udah gak cukup buat jadi jembatan dia menyeberang. Video ini adalah hanya sebuah ilustrasi, tapi memiliki makna dalam kehidupan saya sudah. Salib itu bicara tentang apa sih? Salib itu bicara tentang pengorbanan. Firman Tuhan berkata, barang siapa mau mengikut aku, kata Yesus, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Salah satu cara kita menghargai pengorbanan Kristus adalah bersedia untuk memikul salib kita dengan sukacita, dengan kemenangan, berjalan bersama dengan Tuhan. Apa itu salib buat hidup kita? Pengorbanan dalam mengikut Kristus. Kalau kita menderita karena kejahatan, kesalahan, itu bukan salib. Kalau kita membuat keputusan yang salah dan kita menderita karenanya, itu bukan salib.
Salib berbicara tentang pengorbanan karena mengikut Kristus. Dan pagi hari ini kita akan melihat kebenaran firman Tuhan. Dua bagian ayat firman Tuhan kita akan baca sama-sama. Yang pertama dalam Yohanes 12 ayat 24. Mungkin saya tidak akan menyampaikan seluruh poin dari khotbah saya pagi ini, tapi kita akan melihat secara keseluruhan. Yang pertama Yohanes 12 ayat 24. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan di sana? Kita baca sama-sama. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Ayat 25 boleh sampai 26. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Kemudian Roma 6 ayat yang ke-11, firman Tuhan berkata, demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Next. Ada dua hal ketika kita berbicara tentang salib Kristus, kita berbicara tentang apa yang sudah Kristus lakukan bagi kita. Tetapi itu sudah selesai. Yesus berkata kita salib tetelestai, sudah selesai, sudah sempurna, sudah genap semuanya. Jadi setiap kali kita merenungkan karya salib Kristus dalam hidup kita, yang perlu adalah apa yang akan kita lakukan sekarang dengan salib Kristus dalam hidup kita. Rahasia keselamatan di dalam pengorbanan Kristus yang pertama adalah Kristus bagi kita. Dia telah memberikan seluruh kehidupannya bagi kita. Yang pertama, Kristus meninggalkan kemuliaan surga untuk menjangkau manusia yang berdosa di dunia ini. Saya dan saudara, yang disebut kenosis, dia mengosongkan dirinya untuk mengambil rupa seorang hamba, merendahkan diri dan taat sampai mati di kayu salib, supaya di dalam namanya kita beroleh kehidupan. Dan Filipi 2 ayat 5b sampai 8 itu kita bisa baca di rumah. Tapi saudara tahu, ayat selanjutnya dari Filipi 2 ini merupakan ayat yang luar biasa berkuasa. Ayat itu berkata, oleh sebab itu, karena pengorbanan Kristus, maka Allah telah mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Karena itu di dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di bumi, di bawah bumi, dan yang ada di surga. Segala kuasa bertekuk di dunia, di bumi, di surga, di bawah bumi, bertekuk lutut di dalam namanya. Karena Kristus telah berkorban buat kehidupan kita. Kristus bagi kita. Dia meninggalkan kemuliaan surga untuk menjangkau kita yang berdosa di dunia ini. Dia sudah melakukannya. Pertanyaannya hari ini, bagaimana cara kita memaknai salib Kristus adalah dengan memberi hidup kita kepada Tuhan. Kita bagi Kristus, ya kan? Kristus bagi kita, nggak usah tanya lagi, dia sudah memberikan seluruh hidupnya bagi kita. Tetapi hari ini, adakah hidup kita berikan bagi Kristus? Bagaimana kita memberi hidup kita bagi Kristus? Kita harus meninggalkan kenikmatan duniawi untuk menjangkau kebenaran Allah dan menerima kehidupan surga. Walaupun Kristus sudah mati di atas kayu salib, memberikan keselamatan bagi setiap orang, mengundang setiap orang untuk datang. Tetapi orang-orang yang diselamatkan adalah orang yang menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan Raja secara pribadi. Kristus meninggalkan kemuliaan surga, tapi untuk menjangkau kita manusia berdosa. Tapi kalau kita nggak bersedia meninggalkan kehidupan duniawi untuk hidup bagi Dia, maka salib Kristus menjadi sia-sia bagi saya dan saudara. Aduh, terlalu nikmat dunia ini. Dosa kalau nggak nikmat orang nggak suka. Tapi kalau kita mau menghargai karya salib Kristus, kita bersedia menyalibkan kedagingan kita untuk menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Dan kuasa salib Kristus itu memberikan kita kemampuan. Yang kedua, Kristus bagi kita, Kristus mengasihi kita, Dia menyerahkan dirinya untuk menjadi korban tebusan bagi diri kita.
Jawabannya, jika kita mengasihi Kristus, maka kita bersedia menyerahkan diri kita untuk hidup bagi Allah. Jadi, seperti Anda Ismail katakan, iman, kasih karunia adalah tangan Allah yang memberi, tetapi iman adalah tangan kita yang menerima. Walaupun kasih karunia Allah diulurkan bagi kita, tetapi tanpa tangan kita, iman kita menyambut uluran tangan kita, tangan Tuhan bagi kita, maka keselamatan itu tidak terjadi dalam hidup kita. Ada banyak orang Kristen hanya percaya Yesus dalam pikiran, tetapi tidak pernah menyerahkan hidup kepada Tuhan. Salib Kristus menjadi sia-sia karena Kristus datang bukan sekedar untuk membawa dan menjadi sesuatu yang simbol dari keagamaan, tetapi Dia datang untuk menebus kehidupan kita, membebaskan kita dari ikatan-ikatan dosa dan membawa kita dalam satu kehidupan yang baru di dalam Dia. Yang ketiga, Kristus datang dan hidup di dunia untuk mati di kayu salib bagi keselamatan jiwa kita. Seorang penulis berkata, semua orang-orang hebat di dunia ini datang dan mereka tujuannya untuk hidup dan meraih semua kejayaan. Hanya satu orang yang datang ke dunia tujuannya untuk mati, untuk menderita dan mati. Sementara manusia berusaha hidup dan mencari hal-hal yang dapat dia capai, kejayaan dan kemuliaan. Yesus Kristus meninggalkan surga, menjelma jadi manusia. Tujuannya cuma satu, menderita dan mati di kayu salib. Kristus datang memang untuk mati di kayu salib. Seperti saya sudah. Bagaimana kita menghargai salib Kristus? Itu kita harus mati bagi dosa, untuk hidup bagi Allah, untuk keselamatan jiwa kita. Kristus bagi kita, Dia live to die, Dia hidup untuk mati. Di kayu salib demi menggenapkan karya keselamatan bagi manusia. Tapi hidup saya dan saudara, kita bagi Kristus, hidup orang percaya adalah die to, mati bagi dunia untuk hidup bagi Allah. Pengorbanan orang percaya dalam mengikut Kristus. Jadi setiap kali kita mengingat kematian Kristus, pengorbanan Kristus, itu nggak berarti kalau kita nggak belajar untuk menghargainya, meresponinya dengan mati bagi dosa. Percaya dalam mengikut Kristus, berkorban itu nggak enak. Tapi cara kita menghargai salib Kristus. Kristus telah melakukan semuanya. Percuma kita mengagung-agungkan salib kalau kita tidak hidup dalam kuasa salib Kristus. Saya mengingat dulu berapa tahun yang silam, waktu saya masih kuliah, satu ketika tetangga memanggil saya di kos. Dengan ibu kos saya, kami dipanggil karena di tetangga ada orang yang katanya aneh-aneh. Orang Kristen. Waktu kami datang, semua orang di situ bawa salib. Salib begini dipegang-pegang, di kecil. Terus mereka nyanyi. Tapi 6 orang laki-laki tahan 1 perempuan tidak bisa. Saat kami datang, baru masuk pintu, orang itu ketakutan karena bukan dia di situ. Dia dikuasai roh jahat. Saya mengatakan, iblis gak pernah takut dengan tanda salib. Iblis gak takut dengan lagu-lagu rohani. Iblis takut kalau di dalam hidup kita ada kuasa salib Kristus. Kalau orang hanya sekedar agama Kristen tetapi tidak mengalami pertobatan, kalau orang beragama Kristen tetapi dia tidak hidup dalam kehidupan yang baru di dalam Kristus, maka tidak ada kuasa di dalam hidupnya. Kami datang, orang itu berteriak, tidak, belum dia apa-apain. Mereka enggak. Saya percaya dia tidak takut lihat kita perempuan kecil, orang dia ditahan oleh 6 orang laki-laki. Tapi yang dia takut adalah kuasa Tuhan yang menyertai hidup kami. Karena Kristus hidup di dalam kita. Amin. Saya di sebelah kiri, ibu kos saya, yang pendeta juga di sebelah kanan.
Matanya ke kiri, matanya ke kanan, dia nggak bisa lihat kami. Akhirnya dia tutup mata. Kami perintahkan dia buka matamu untuk berdoa membebaskan dia. Tapi saya katakan bahwa di dalam kehidupan kita orang percaya, jangan sia-siakan kuasa kematian Kristus dengan hidup biasa-biasa saja. Hiduplah sebagai orang yang memberi kehidupan kepada kita. Misteri iman yang terbesar dalam keselamatan manusia adalah pengorbanan Kristus. Dan bukti iman yang terbesar dalam hidup orang percaya adalah kesediaan berkorban untuk hidup bagi Allah. Tidak ada keselamatan tanpa pengorbanan. Demikian juga tidak ada iman dan penyembahan yang hidup tanpa pengorbanan. Tidak ada penyediaan ilahi yang melimpah dalam hidup orang percaya tanpa benih pengorbanan. Tema kita di sepanjang bulan April adalah tentang pengorbanan. Ngapain korban sih? Kita kan hidup diberkati. Betul. Tetapi tahukah kita tidak pernah ada kemuliaan tanpa salib. Ada banyak orang ingin ikut Kristus, tetapi tidak mau ikut di dalam standar kebenaran. Terlalu susah untuk hidup benar. Tetapi sebagai orang-orang yang percaya menghargai salib Kristus bagi hidup kita, jadilah orang Kristen yang bersedia untuk mengikut Yesus di setiap jalan yang Dia ingin kita lalui. Amin. Apakah nggak ada susah? Ada. Ketika kita hidup benar di kantor kita, di dunia pergaulan, mungkin ada yang ketawain kita. Kamu mah ketinggalan zaman. Itu mah tren, itu mah biasa. Kamu mah terlalu kupur. Hidup tidak menilai-nilai kebenaran, tidak menjadikan kita orang yang ketinggalan zaman. Tapi tahukah, karena dunia ini terbalik, semua orang yang berjalan terbalik melihat kita yang terbalik. Betul? Kalau jangan menjadi orang Kristen yang terintimidasi oleh dunia, tapi jadi orang Kristen yang hidup dalam kebenaran. Karena kebenaran memerdekakan kehidupan kita. Orang-orang yang berjalan terbalik sedang berkata kamu yang benar itu yang terbalik. Tetapi kita yang hidup dalam kebenaran, punya nilai, punya jati diri, kita tidak gampang dipengaruhi oleh dunia ini. Tapi kita hidup di dalam nilai kebenaran dan kebenaran untuk membebaskan kehidupan setiap kita. Saya hanya ingin cepat karena poinnya 4. Saya tidak ingin menyampaikan semuanya. Tapi satu hal saya ingin membawa kita untuk belajar hidup sebagai orang-orang percaya yang hidup dalam kuasa salib Kristus, berani berkorban untuk Tuhan, mati bagi diri sendiri untuk hidup bagi Allah. Contohnya yang sederhana apa sih? Ya yang sederhana sekali ya. Kita lebih suka kenyamanan daripada datang beribadah. Kita lebih suka makan-makan kemana-mana daripada memberi. Padahal memberi berapa sih dengan uang kita makan? Ada banyak orang mempersoalkan soal kesepuan, soal apa aja. Saya bilang, saya nggak perlu khotbahin itu. Tapi saya mau bilang, kalau itu aja kamu pelit, apalagi memberi seluruh hidupmu, itu mustahil. Apa yang paling dicintai oleh manusia? Uang dan kenyamanan hidup. Kalau tidak terbebas dari semua itu, berarti masih ada yang lebih hebat dari Yesus dalam hidup ini. Yesus punya saingan dalam hidup kita, yaitu Mammon. Cinta kita akan dunia, cinta kita akan uang. Kenapa kita melakukan ini kita lakukan? Bukan karena Tuhan kekurangan, bukan karena kalau kita nggak ikut Yesus, kalau kita nggak melayani, kalau kita nggak beri, kalau kita nggak nyembah Yesus tidak akan pernah berkurang. Dia tetap Allah yang hidup di atas tahta, dia tetap Tuhan yang berdaulat, yang berkuasa memerintah atas segalanya. Tetapi ketika kita memilih untuk berjalan di luar kebenaran, yang rugi itu kita, bukan Tuhan. Amin. Tuhan tidak pernah rugi kalau kita nggak melayani Tuhan. Tuhan katakan, aku menciptakan segala suatu gunung-gunung bersorak-sorai, bukit-bukit bertepuk tangan, pohon-pohon bertepuk tangan. Tuhan bisa membangkitkan banyak sumber-sumber di alam ini untuk memuliakan hidup. Tetapi Tuhan mau hidup saya dan saudara. Amin. Dia memberikan kita kehormatan untuk melayani Dia. Tadi ayat yang kita sudah baca, barang siapa melayani aku, dia dihormati oleh Bapa.
Saudara tahu ketika kita memberi hidup kepada Tuhan sungguh-sungguh, bahkan apa yang tidak kita katakan kepada Tuhan, Allah peduli dengan hidup kita. Saya melihat orang-orang yang berani berkorban untuk hidup ikut Tuhan, berani berjalan benar di jalan-jalan yang sukar. Mereka hidup diberkati Tuhan dan berhasil. Karena Tuhan adalah Tuhan yang setia. Saya hanya ingin membagi 4 hal, tidak menjelaskan semuanya. Yang pertama, kalau kita mengasihi Tuhan, kita tempatkan Tuhan di tempat yang terbaik dalam hidup kita. 4G, 4G. Sekarang ini handphone kita 4G ya. G yang pertama, G yang pertama adalah God. Tuhan menjadi prioritas dalam hidup kita. God ini Allah di dalam kita. Galatia 2 ayat 20 Rasul Paulus berkata, hidup yang kuhidupi sekarang dalam daging bukan hidupku, lagi-lagi Kristus yang hidup di dalam aku. Apakah Kristus hidup di dalam saya dan saudara? Itu kan pertanyaan. Kristus sudah menggenapi semuanya. Pengorbanan hidup kita adalah dengan menempatkan Tuhan di tempat yang pertama dalam hidup kita. Seorang penulis berkata seperti ini, jika engkau menempatkan Kristus sebagai yang pertama, engkau tidak akan pernah menjadi yang terakhir. Dan saya percaya itu Tuhan setia buat kehidupan kita. Kristus harus jadi prioritas. Amin. Saya kasih contohnya yang masih kecil. Dia kalau istirahat jam pertama jam 9, karena mulai Zoom itu jam 6.45. Istirahat pertama jam 9 harus sarapan. Saya bilang, nyari sarapan, sebentar lagi dipanggil untuk Zoom dan lanjut. Saya baca Alkitab dulu, kan Kristus, Tuhan Yesus itu yang pertama. Jadi dia baca Alkitab setiap hari, ada anaknya, setiap pagi. Itu hal sederhana, tapi dalam hidup saya dan saudara, apakah Tuhan menjadi prioritas bagi hidup kita? Bangun itu dalam kehidupan kita. G yang kedua atau G yang kedua berbicara tentang growing up, bertumbuh, and fruitful in God, bertumbuh dan berbuah di dalam Allah. Karena kehidupan kita di dalam Dia, menghargai kuasa salib Kristus bagi kita adalah pertama, Tuhan menjadi prioritas hidup kita. Yang kedua, kita harus bertumbuh di dalam Dia. Filipi 1 ayat 21 sampai 22 berkata, hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Tetapi kalau aku hidup, aku harus hidup untuk memberi buah. Kalau kita mati pada waktu kita terima Tuhan Yesus, kita langsung mendapatkan tempat. Itu sudah punya tempat di surga. Walaupun kafe ini kita nggak tahu ya modelnya seperti apa. Saya percaya ada perbedaan di sana, karena kita katakan di rumah bapakku ada banyak tempat. Tapi sudah ada kafe ini. Tetapi kalau aku hidup, kalau saya dan saudara masih hidup hari ini, untuk apa? Kita hidup untuk memberi buah. Sudah hidup saya dan saudara berbuah sebagai wujud dari penghargaan kita kepada kuasa salib Kristus bagi kita. Yang ketiga, next, apa yang harus kita lakukan dalam hidup ini untuk memaknai penebusan Kristus, yaitu dengan memberi yang terbaik bagi Tuhan. Give the best for God. Memberi yang terbaik bagi Allah seluruh hidup kita. Yohanes 12 ayat 24 yang kita sudah baca tadi berkata, benih itu harus jatuh ke tanah dan mati baru bisa tumbuh. Ada banyak orang berharap menuai, tapi nggak pernah nabur. Apa yang mau dituai? Kalau saudara nggak pernah nanam, kalau kita nggak pernah nanam, saya nggak pernah nanam apa-apa, saya harapin nuai apa dong, iya kan? Atau kalau saya nanamnya cabai, saya berharap buahnya tomat. Ya enggak. Apa yang kita tabur bagi kerajaan Allah, itu yang akan kita tuai. Saya kalau baca orang-orang hebat, saya tertariknya bukan hebatnya, saya suka cari biografinya, perjalanan yang dilaluinya. Dan semua orang-orang hebat, semua orang-orang berhasil, semua orang-orang yang dipakai Tuhan adalah orang-orang yang telah bersedia melalui proses pembentukan Tuhan. Dan itulah Tuhan memberkati mereka. Saya nggak jauh-jauh, saya
teman sama Bu Rini dari Masih Kos ya. Saya tahu dari masa-masa yang sulit, Bu Rini setia di dalam hal faith promise, janji iman untuk misi. Di dalam kesederhanaan cara hidup sehari-hari, tapi memberi buat Tuhan, tak pernah begitu. Dan mereka yang melakukannya, apakah Tuhan pernah tinggalkan? Tak pernah. Itulah bukti bahwa setiap orang menabur akan menuai. Hidup mengasihi Tuhan bukan hanya tentang uang, menabur itu doa, waktu, semua yang dapat kita tabur bagi kerajaan Allah. Yang terakhir, yang terakhir adalah Tuhan memberikan kita jaminan bagi hidup kita. Garansi from God. Garansi dari Tuhan bagi kita. Allah menjadi jaminan bagi setiap pengorbanan. Kristus tadi di doa Budin sudah katakan, Kristus memberikan diri berkorban untuk kita. Maka apa yang kita perlukan dalam hidup kita, Dia menjadi jaminan bagi kita. Amin. Dia adalah Tuhan yang setia bagi hidup saya dan saudara. Sebenarnya saya tidak menjelaskan semua isi dari poin-poin ini, tapi saya cuma mengajak kita merenung. Setiap tahun kita peringati hari kematian Kristus. Kristus sudah lakukan itu, sudah benar. Tapi ini hanya akan berarti kalau saya dan saudara bersedia untuk mengikuti jalan salib Kristus, yaitu dengan menyerahkan hidup kita, menempatkan Allah sebagai prioritas. God is first di dalam hidup kita. Kita bersedia bertumbuh dan berbuah di dalam Allah. Kita bersedia untuk memberi, menabur yang terbaik bagi Tuhan. Dan kita mendapatkan jaminan dari Tuhan dalam hidup sekarang ini dan dalam hidup bersama Dia dalam kekekalan. Saya ajak kita berdiri bersama-sama, kita akan siapkan hati kita untuk menerima perjamuan Tuhan.